Pernah gak sih kalian mendengar cerita tentang pesugihan sate gagak? Konon katanya, ini adalah salah satu ritual yang dipercaya orang bisa memanggil sosok pemilik harta gaib untuk memberikan kekayaan yang melimpah ruah. Dalam kepercayaan yang beredar, burung gagak dianggap sebagai hewan yang memiliki hubungan erat dengan alam gaib. Warnanya yang hitam pekat dan kebiasaan yang sering muncul di tempat sepi membuat aromanya saat diolah menjadi sate dipercaya bisa menjadi penanda atau undangan bagi sosok-sosok yang menguasai harta di dimensi lain. Salah satunya adalah Dewi Lanjar yang konon memiliki simpanan uang dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Namun ingat, segala sesuatu yang terlihat mudah didapatkan biasanya memiliki syarat dan konsekuensi yang berat. Di permukaan mungkin terdengar sederhana, tapi kenyataannya jauh lebih beresiko. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, sebaiknya subscribe dan like channel ini, karena channel ini akan menceritakan kisah-kisah horor yang membuat hari-hari kalian menjadi menegangkan. Langsung saja, suara horor dimulai. Ini adalah kisah yang dialami oleh Joko, seorang pria parubaya berusia 48 tahun yang menetap di Kampung Pekalipan, Cirebon. Joko mengingat betul pengalaman ini sebagai hal yang paling menakutkan yang pernah dijalaninya. Bahkan nyaris mengancam keselamatan jiwanya. Karena itulah, ia berpesan kepada siapapun, sebaiknya jangan pernah mencoba-coba menempuh jalan yang serupa. Dalam peristiwa ini, Joko juga bertemu dengan sosok Kuncen, yang kelak menjadi bagian penting dalam menyadarkan dirinya akan bahaya yang mengintai. Awalnya, Joko dan teman-temannya hanya ingin mencoba membuktikan kebenaran uang gaib. Sebenarnya di dalam hati, Joko sendiri belum terlalu yakin akan hal itu. Namun, temannya menceritakan bahwa ada seorang Kuncen yang memiliki kemampuan untuk mendatangkan kekayaan dari alam gaib. Berdasarkan kabar tersebut, Joko beserta 8 orang temannya pun pergi menemui sosok Kuncen itu, lalu menyampaikan niat mereka untuk mendapatkan uang gaib tersebut. Mendengar keinginan mereka, Kuncen tersebut hanya tersenyum tenang. Apakah kalian sudah benar-benar mantap dengan niat ini? Apakah kalian tidak takut dengan segala resiko yang akan dihadapi? Tanya Kuncen dengan nada lembut namun tegas. Tanpa ragu, mereka semua menjawab bahwa niat itu sudah bulat dan mereka siap menanggung segala resikonya. Keputusan itu sudah terlanjur diambil dan tidak ingin diubah lagi. Baiklah kalau begitu, siapkan seekor burung gagak, nanti kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya, ujar Kuncen tersebut. Beberapa hari kemudian, Kuncen bersama Joko dan ke-8 temannya pergi mencari burung yang dibutuhkan. Beruntung, mereka berhasil mendapatkan seekor burung gagak berwarna hitam pekat dengan harga Rp250.000. Pada hari yang telah disepakati, mereka berkumpul di rumah salah satu teman Joko untuk mematangkan rencana tersebut. Berapa jumlah uang yang kalian harapkan? Tanya Kuncen tersebut yang memimpin pertemuan itu. Mendengar pertanyaan itu, Joko dan teman-temannya terdiam serentak, tampak bingung sejenak. Bagaimana bisa? Ingin mendapatkan kekayaan dari jalan ini, namun belum memiliki gambaran jelas berapa yang diinginkan, ujar Kuncen tersebut dengan nada sedikit kecewa. Suasana hening sejenak, hingga akhirnya salah satu teman Joko angkat bicara memecah kebisuan. 15 miliar. Rupiah, dolar,
atau ringgit? Sambung Kuncen dengan cepat. Rupiah, jawab serentak ke-9 orang itu, yang saat itu tengah bermimpi menjadi kaya raya tanpa perlu bersusah payah. Baiklah, ujar Kuncen. Potong burung gagak tersebut dan siapkan menjadi 15 tusuk sate. Sekarang, siapa di antara kalian yang akan menjual sate gagak itu? Mendengar pertanyaan itu, Joko dan teman-temannya hanya terdiam kebingungan. Apa maksudnya, Kuncen? Tanya Joko. Salah satu dari kalian bertugas menjual ke-15 tusuk sate ini, jelas Kuncen. Jika ada yang datang membeli, jangan serahkan satenya sebelum pembeli bersedia membayar seharga 1 miliar rupiah per tusuknya. Ia pun melanjutkan pesannya dengan tegas. Siapapun yang bertugas menjual, pastikan pembeli menyediakan uang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Bawalah selembar uang 100.000 rupiah sebagai contoh, lalu sampaikan kepada pembeli agar menyediakan uang dengan bentuk dan jenis yang sama persis dengan yang kalian bawa. Mendengar penjelasan itu, ke-9 orang itu tersenyum. Mereka merasa seolah-olah mendapatkan kekayaan miliaran rupiah itu tidaklah sesulit yang dibayangkan. Namun, senyum itu perlahan hilang dan berganti keheningan saat Kuncen bertanya, siapa yang bersedia bertugas menjadi penjual sate gagak tersebut? Terjadilah perdebatan di antara mereka, saling tunjuk menyuruh orang lain maju, namun tak ada yang mau duluan. Hingga akhirnya, setelah disepakati bersama, Jokolah yang ditunjuk untuk memikul tugas tersebut. Kuncen pun memanggil Joko lebih dekat, ingin menyampaikan pesan penting yang harus dipegang teguh saat menjalankan tugas nanti. Kamu harus berani dan jangan gentar sedikit pun. Ingat, di alam gaib ini, justru penjual lah yang menjadi raja, bukan pembelinya. Nasihat Kuncen dengan nada tegas. Hal ini memang terdengar asing dan berkebalikan dengan kebiasaan kita sehari-hari. Di dunia nyata, kita sering mendengar ungkapan bahwa pembeli adalah raja. Namun, menurut penjelasan ini, di alam yang berbeda, kedudukannya justru terbalik sepenuhnya. Pada malam Jumat, sekitar pukul 21.00 malam, mereka berangkat menggunakan mobil menuju tempat yang dipilih untuk berjualan sate gagak, tepatnya di muara sungai Kalijaga di tepi laut. Joko berjalan sendirian ke arah lokasi tersebut sambil membawa 15 tusuk sate gagak dan peralatan untuk membakarnya. Tempat itu dipenuhi pepohonan lebat dan alang-alang. Sambil berjalan, ia membabat alang-alang menggunakan sebilah parang. Sekitar 1 meter dari tepi laut, ia membersihkan tempat yang akan digunakan berjualan, lalu mulai membakar sate satu persatu. Sementara itu, Kuncen dan teman-teman yang lain menunggu di dekat mobil, berjarak sekitar 500 meter dari tempat Joko. Di sana, Kuncen melakukan ritual yang diperlukan. Tepat pukul 10 malam, ke-15 tusuk sate itu sudah matang dan siap dijual. Aroma daging yang terbakar menyeruak ke segala arah. Sesuai petunjuk Kuncen, Joko pun berteriak-teriak memanggil seolah sedang menawarkan dagangan kepada pembeli. Sate gagak, siapa mau beli? Teriak Joko sambil mengacung-ngacungkan dagangannya. Namun, tak ada yang menyahut. Perlahan, rasa takut mulai merayap di hatinya. Suasana malam terasa begitu mencekam. Bunyi deburan ombak dan desiran angin dingin membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Dalam hati,
Joko terus membaca doa-doa perlindungan. Tak lama kemudian, ia tersentak kaget saat terdengar suara petir yang menggelegar sangat keras. Kilatnya bahkan terlihat sangat dekat, hanya berjarak beberapa meter dari tempat ia berdiri. "Astagfirullah," serunya dalam hati. Kilatan cahaya itu seolah menyambar tepat ke arah kepalanya, hingga secara refleks ia menunduk menghindar. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba seekor burung hantu terbang melayang-layang di sekitarnya. Meski tangan kanannya gemetar memegang sate, ia tetap berusaha mengacungkan dagangan itu sambil berteriak. Sementara tangan kirinya menggenggam erat uang 100.000 rupiah sebagai contoh. "Sate gagak, sate gagak, siapa mau beli?" teriakannya kembali. Kali ini dengan suara yang terdengar parau karena tegang. Burung hantu itu hinggap di dahan pohon sekitar 10 meter darinya, menatap tajam ke arah Joko. Meski hatinya berdebar, Joko tetap berusaha berani membalas tatapan itu sambil terus berteriak menawarkan dagangannya. Tiba-tiba, burung itu turun ke tanah dan berjalan mendekat. Namun seketika terpental menjauh sambil mengeluarkan suara yang sangat keras. Joko terkejut melihat kejadian aneh itu, namun ia tak mengerti apa penyebabnya. Ia terus menjaga agar sate tetap hangat dan aromanya tercium, sambil berseru memanggil-manggil. "Sate gagak, sate gagak, sate gagak, siapa mau beli?" Belum sempat ia tenang, tiba-tiba muncul sosok gaib dari balik semak belukar. Sosok itu tampak hanya memiliki bagian tubuh dari dada ke atas. Perut dan kakinya tak terlihat, seolah melayang di udara. Rambutnya gondrong berantakan, wajahnya tampak menyeramkan, dan matanya menyala merah. Perlahan namun pasti, sosok itu melayang mendekati Joko. Anehnya, sosok itu berhenti sejauh 10 meter di hadapan Joko. Makhluk dari bangsa jin itu menatap tajam. Mulutnya bergerak seolah sedang menyampaikan sesuatu. Tanpa mundur sedikit pun, Joko kembali berseru lantang. "Sate gagak, sate gagak. Ayo beli sate gagak. Murah, 1 miliar rupiah untuk 1 tusuk." Sambil berteriak, ia mengacungkan sate ke tangan kanan dan uang 100.000 rupiah di tangan kiri, berharap sosok itu mau mendekat dan membeli dagangannya. Sesuai petunjuk kuncen, Joko harus memperlihatkan sate itu kepada calon pembeli. Jika sosok itu berminat, barulah ia menyodorkan uang contoh sebagai acuan bentuk pembayaran yang diinginkan. Namun Joko merasa heran, sosok bertubuh setengah itu tak kunjung maju mendekat. Padahal raut wajahnya tampak sangat tertarik ingin membeli. Ia pun tak menyerah, ia terus berseru menawarkan dagangannya, hingga akhirnya usaha itu membuahkan hasil. Sosok gaib itu perlahan bergerak mendekat ke arahnya. Namun tiba-tiba, sosok gaib itu mengeluarkan lengkingan keras disertai kobaran api yang menyelumuti tubuhnya. Seketika sosok itu terbakar habis, lalu lenyap tak berbekas. "Astagfirullah," seru Joko dalam hati. Ia sangat heran dan tak mengerti mengapa makhluk itu tiba-tiba terbakar dan hilang. Meski begitu, Joko tetap berpegang teguh pada tujuannya.
Niatnya untuk mendapatkan kekayaan gaib sudah bulat, apapun yang terjadi. Dalam hatinya, ia merasa kesal kepada teman-temannya yang memilihnya bertugas berjualan. Sementara mereka duduk tenang di dalam mobil menunggu hasil. Tanpa disadari, saat itu teman-temannya justru sedang panik luar biasa di dalam mobil. Kendaraan itu diguncang hebat oleh sosok-sosok gaib hingga terperosok ke parit. Bahkan Kuncen pun kabur karena ketakutan. Sekitar pukul 2 pagi, Joko melihat pemandangan yang tak biasa. 2 buah perahu melaju perlahan dari arah muara sungai Kalijaga dan perlahan mendekat ke arahnya yang hanya berjarak 1 meter dari tepi laut. Joko memperhatikan kedua perahu itu dengan seksama. Anehnya, tak ada satupun orang yang mendayung di atasnya. Namun ia melihat dengan jelas ada tumpukan karung-karung di dalamnya. Apa isi karung-karung itu? Pikir Joko. Ia menghitung perlahan, ternyata jumlahnya tepat 15 buah. Apakah di dalamnya berisi uang sebesar 15 miliar seperti yang kami minta? Tapi mengapa perahu itu terus berjalan dan tak kunjung berhenti? Tanyanya dalam hati penuh tanda tanya. Kedua perahu itu terus melaju menyusuri muara menuju laut lepas. Hingga akhirnya deburan ombak menyapu dan menghilangkannya dari pandangan. Perlahan, rasa pesimis mulai menyelimuti hati Joko. Namun ia tak beranjak pulang sebelum bertemu sosok yang ditunggu-tunggunya. Sosok Dewi Lanjar yang konon kaya raya dari bangsa jin itu. Ia tetap setia menunggu. Menjelang pukul 3 pagi, Joko dikejutkan oleh kemunculan seekor buaya putih berukuran sangat besar. Lebar tubuhnya mencapai 2 meter, dengan panjang hampir 15 meter. Buaya raksasa itu muncul dari dalam sungai, lalu berjalan perlahan mendekati Joko. "Sate gagak, sate gagak, ayo beli sate gagak!" teriak Joko sambil menatap buaya yang kini berjarak sekitar 10 meter darinya. Kali ini tubuhnya gemetar hebat. Ia takut bukan dagangannya yang akan dimakan, melainkan dirinya sendiri yang akan menjadi santapan buaya itu. Namun, kejadian serupa kembali terulang. Saat buaya itu semakin dekat, seketika ia terpental jauh ke belakang. Tubuhnya melayang lalu terhempas ke permukaan sungai disertai bunyi dentuman yang sangat keras. "Astagfirullah!" seru Joko. Tak lama kemudian, buaya besar itu kembali muncul dan mencoba mendekat. Namun, lagi-lagi ia terlempar jauh ke sungai. Setelah kejadian itu, tak ada lagi hal aneh yang terjadi hingga fajar menyingsing. Joko pun membereskan barang-barangnya, meninggalkan tempat itu dan berjalan menuju lokasi teman-temannya yang menunggu di mobil. Ia terheran melihat teman-temannya sibuk mendorong mobil yang terperosok ke dalam parit. "Apa yang terjadi sebenarnya?" tanya Joko. Salah satu temannya menjawab bahwa kendaraan itu tiba-tiba diguncang-guncang keras oleh sosok yang tak terlihat, hingga akhirnya meluncur jatuh ke parit. Beruntung tidak ada yang terluka parah, dan setelah mobil berhasil didorong naik, mereka pun bersiap pulang. Sepanjang perjalanan pulang, Kuncen bertanya kepada Joko mengenai apa saja yang dialaminya saat berjualan sendirian di sana. Setelah mendengar cerita lengkapnya, Kuncen tersenyum. "Tentu saja sate gagak itu tidak laku," ujar Kuncen. "Selama kamu berjualan,
hatimu tak henti-hentinya melantunkan zikir dan mengingat Tuhan. Itulah sebabnya Dewi Lanjar menjadi segan dan tak berani mendekat. Padahal, ini adalah kali pertama kali aku gagal mendatangkan uang gaib karena hal itu. Dari kisah yang dialami Joko ini, kita bisa mengambil pelajaran berharga. Kekayaan yang didapat secara instan lewat jalan yang tidak benar tidak akan pernah membawa ketenangan maupun keberkahan. Sebaliknya, kekuatan doa dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata jauh lebih dahsyat, hingga mampu membuat makhluk gaib pun menjadi segan dan takut mendekat. Jangan sampai kita tergiur janji manis harta yang melimpah, namun ternyata menyimpan resiko besar bagi jiwa dan raga. Lebih baik hidup sederhana dengan rezeki yang halal dan berkah, hati tenang, serta pikiran damai, daripada memiliki segalanya namun hidup dalam ketakutan dan kegelisahan. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mencari rezeki dengan cara yang baik, jujur, dan diridhoi olehnya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Gue dari Suara Horor, sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.